Shalom. Selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita berada di tempat ini, di mana kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan melihat dan Tuhan menjamah setiap kita dan memberkati setiap kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, pegang setiap kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, ingin mengganggu kami dengan cara apapun, kami satukan hati kami, ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami tahu Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, segala pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Jamahan Roh Kudus melanda setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami dalam perjalanan, Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, menyanjung Engkau, Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang melingkupi setiap kami. Dengan kekuatan sayap-Mu, Engkau Allah yang menaungi setiap kami. Biarlah kuasa-Mu turun atas setiap kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Kita pujikan. Benar Tuhan,
tenang. Jiwaku tenang di dalam Engkau Tuhan, dalam Kristus. Haleluya. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat bergelora, kami terbang, kami berdoa sama Allah yang Maha Kuasa. Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kekuatan kami, Allah perisai kami, Allah penolong kami, Allah pembuat mujizat bagi kami. Ternasah Kau Allah. Haleluya. Kau yang berdiri Tuhan, Kau yang menyertai kami, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, kami angkat tangan kami Tuhan. Ini pengakuan kami, ini iman kami, ini yang kami percayai. Kau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau satu-satunya penolong kami Tuhan. Kau satu-satunya jalan keluar. Di saat badai bergelora, apapun yang menghadang kami, badai, gelombang, kami mengandalkan Engkau Yesus Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Engkau. Haleluya. Saat badai bergelora, apapun yang terjadi Tuhan, Kau ada bersama kami, Kau menyertai kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang memegang tangan kami, Kau yang menggandeng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat badai bergelora, Tuhan akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas segala, ku ternasah Kau Allahku, ku ternasah Kau Allahku, ku ternasah Kau Allah. Haleluya. Kau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau adalah yang selalu ada bersama kami. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun yang kami hadapi Tuhan, apapun yang menghadang kami, masalah, tantangan, kesukaran, sakit, penyakit, kami percaya Engkau adalah jawaban bagi kami. Engkau adalah pintu bagi kami, Engkau adalah jalan keluar bagi kami, Engkau adalah penghiburan kami, Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang menjaga setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Haleluya. Jaga setiap kami Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu. Terima kasih Bapa buat jamahan-Mu. Kami bersuka cita Tuhan saat ini. Dan kami rindu Tuhan lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Sukacita bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, kasihnya tidak pernah berbatas. Akan turun atas setiap kita. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu tak limpahkan dariku. Takkan kesudahan, kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, berkat kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu menerangi tanganku. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu tak limpahkan bagiku. Haleluya. Tak pernah kesudahan, kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Hari-hariku, Tangan-Mu rahmat bagiku. Allah yang jaya bagi setiap kami. Tegak kami Tuhan, topang setiap kami. Tak pernah kesudahan, kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Amin. Berkat kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu menerangi tanganku. Tak pernah kesudahan, kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu menerangi tanganku. Haleluya. Tak pernah kesudahan, kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu menerangi tanganku. Haleluya. Oleh menopang kami Tuhan, oleh pegang tangan kami. Haleluya. Sebentar kita akan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Ku yakin saat Kau
berfirman. Kami menang saat Kau bertindak, Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, jadilah sesuai yang Kau katakan bagi hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau menjaga kami, Tuhan, menjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menopang kami. Kuasa-Mu menentukan hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini yang kami percayai, Tuhan Yesus. Inilah iman kami, Tuhan. Ini yang kami terima, pujian Tuhan Yesus. Terjadilah apa yang kami katakan, terjadilah apa yang kami imani, terjadilah sesuai kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Karena kami berserah kepadamu, karena kami percaya kepadamu, karena kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Supaya bertindak bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Jauhnya kabarnya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kurniakan dan diberikan di Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kurniakan dan diberikan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kurniakan dan diberikannya. Kurniakan dan diberikannya. Kurniakan dan Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, khususnya yang beribadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan mencintai setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kedatangan kami tidak akan pernah sia-sia. Ibadah kami adalah ibadah yang Tuhan berkati. Melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama, kami percaya sudah menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami,
Dan kehadiran-Mu tidak dengan tangan kosong Tuhan. Engkau akan memulihkan, memberkati setiap kami secara khusus, berkat-berkat secara rohani itu akan Kau berikan, Kau curahkan bagi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau buka hati kami, pikiran kami, lembutkan setiap kami, bahkan urapi setiap kami Tuhan. Berikan hikmat yang khusus sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma belajar, bukan cuma mengerti, tapi kami boleh melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan setiap firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan itu akan memberikan satu berkat yang khusus bagi setiap kami. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan juga urapi, kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kalau kita dikasihi, berarti kita tidak akan luput juga dari berkat-berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan ini bukan bicara tentang berkat jasmani saja, tapi secara khusus berkat rohani. Karena berkat rohani itu yang akan menuntun kita untuk menikmati berkat jasmani. Amin, Bapak Ibu. Kalau rohani kita diberkati, pasti jasmani itu, berkat-berkat jasmani juga akan mengikuti kita. Apa yang dicari oleh orang-orang di luar sana itu akan diberikan untuk setiap kita sesuai dengan porsi kita ya. Tentunya porsi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada yang cerita yang menarik, Bapak Ibu, menarik perhatian saya beberapa waktu yang lalu, yaitu kisah anak kecil yang punya 2 biji apel, gitu ya. Ada yang bawa apel hari ini? Kalau ada, buat contoh di depan sini, biar semuanya semangat. Tidak ada ya? Oke. Nah, satu ketika anak ini bertemu dengan mamanya, gitu ya. Anak ini punya 2 buah apel, ya pasti tentunya yang membelikan ya orang tuanya, papa mamanya. Nah, satu ketika pada saat anak kecil ini membawa 2 buah apel, mamanya itu menghampiri si anak kecil tadi. Lalu mamanya ini mulai juga, wah tertarik juga aku dengan apel dari anakku ini, begitu ya. Kepingin minta begitu, kepingin ngincipi apel yang dimiliki, yang dipegang oleh anaknya tadi. Lalu dia mengatakan, "Nak, mama minta 1, kamu kan punya 2, mama minta 1 dah apelnya," gitu ya. Lalu sang anak ini beberapa detik sempat syok begitu, dengan muka kaget begitu ya. Dan dia tidak mau memberikan kepada mamanya. Dia nggak mau, dia genggam erat-erat apelnya itu. Beberapa lama kemudian bukan cuma nggak diberikan, tetapi malah digigitnya apel di tangan kirinya, dan tidak lama kemudian apel yang di tangan kanannya juga digigit, gitu ya. Jadi diincipi begitu. Seolah-olah anak ini nggak mau memberikan kepada mamanya, supaya mamanya mungkin merasa, wih udah digigit, ya sudah, aku nggak mau minta lagi, begitu ya. Lalu sang mama ini juga merasa kecewa ya tentunya, kalau kita misalnya kita membelikan anak kita mungkin makanan atau buah-buahan, terus kita mau minta sedikit aja gitu ya, mungkin nasi bungkus 1 bungkus, kita cuma kepingin ngincipin gitu ya, apa yang sudah kita beli tadi itu kira-kira enak apa enggak ya, supaya nanti kita repeat lagi, kita ulang lagi, nggak beli di restoran atau di toko yang sama, di depot yang sama. Tapi ternyata nggak boleh begitu ya. Anak ini pun juga begitu. Sang ibu ini ya namanya yang tadi itu pertama sudah dengan senyuman, lalu sang mamanya ini berusaha menyembunyikan begitu ya kekecewaannya. Siapa yang nggak kecewa gitu ya, apalagi bukan cuma nggak boleh tapi terus digigit begitu ya. Wah, membuat mungkin seseorang itu melihat, waduh ini kok wah jijik begitu ya, sehingga nggak mungkin lagi diminta. Jadi bukan cuma ditahan saja, tetapi ternyata juga digigit. Nah, ternyata senyuman mamanya ini sudah terkandung sudah ya
tersenyum tapi ya kecewa gitu ya, karena merasa anaknya mungkin dalam pikiran mamanya ini, kok serakah sekali sih, minta satu aja nggak boleh gitu ya, kok nggak, kayaknya kok nggak cinta lagi sama aku, anakku ini begitu ya. Biasanya kalau dikasih aku minta, aku pinjem boleh, tapi kok kali ini kok nggak boleh begitu ya. Sampai kemudian beberapa detik kemudian anaknya ini akhirnya memberikan salah satu dari apel yang sudah digigitnya begitu ya, dikembalikan lagi ke mamanya. Yang tadi pertama tidak boleh, tambah digigit begitu. Lalu dia memberikan dan dia berkata, ini untuk mama, dia katakan. Yang satu ini enggak, yang satu ini untuk mama. Kenapa? Karena tak kasih yang satu ini karena lebih manis ini apelnya daripada yang aku punya, yang satunya. Begitu ya. Nah, mamanya juga kaget begitu ya, hening sejenak, oh ternyata anakku nggak jahat begitu ya, anakku nggak serakah gitu ya, dia malah tambah cinta ini sama aku karena dia ternyata menggigit ini untuk mencoba, Bapak Ibu. Jadi bukan untuk tidak boleh mamanya mengambil, bukan, tetapi dia mau ngicipi dulu yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih manis, itu yang diberikan ke mamanya. Begitu, Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan gitu ya, siapakah kita ini? Seberapapun pengalaman dan pengetahuan kita, jangan kita ini tergesa-gesa menilai seseorang ataupun siapapun juga. Mungkin kita merasa, wah aku udah kenal orang itu tahunan, mungkin aku lebih tua, aku lebih pengalaman, pendidikanku lebih tinggi, sehingga aku berhak untuk menilai seseorang itu dengan sembarangan. Tunggu dulu Bapak Ibu, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena kita bisa nanti terperangkap gitu ya dengan satu kesalahan. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Matius 7 ayat yang pertama, dikatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi kalau kita itu menilai seseorang, ini harus berhati-hati. Jangan terburu-buru, mengandai-andai juga jangan yang negatif begitu, karena nanti malah seolah-olah kita tuh menghakimi seseorang. Kalau tadi mamanya ini terus dia langsung marah, dia bentak anaknya, dia tinggal pergi dan lain sebagainya, wah ini masuk di dalam kasus yang baru, penghakiman begitu ya. Nah dikatakan kalau kita itu menghakimi, bahaya, kita nanti juga akan dihakimi. Matius 7 ayat yang pertama tadi. Satu ayat lagi di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali Bapak Ibu kita semua begitu ya, seringkali melihat seseorang itu dari ya cuman yang dilihat mata, tapi tidak sampai kita bisa melihat hatinya. Karena hati ini yang bisa melihat, kalau firman Tuhan mengatakan cuma Tuhan, manusia itu tidak bisa melihat. Nah seringkali justru manusia ini seringkali melihat cuman parasnya saja, cuman depannya saja, tidak bisa sampai menelisik ke dalam hati dari orang lain, tidak bisa. Oleh sebab itu firman Tuhan melarang kita untuk menghakimi seseorang, menilai seseorang dengan terburu-buru begitu. Karena kenapa? Nanti yang dosa itu bukan orang lain tapi malah kita. Kenapa? Karena kita salah menilai, karena kita salah menggambarkan seseorang atau ya menilai seseorang, kita malah yang salah. Maka dari itu kita mau memberi kesempatan kepada setiap orang itu untuk memberi penjelasan terlebih dahulu. Sebaiknya seperti itu. Jangan langsung kita potong begitu, langsung kita putusi kamu salah. Oh pasti kamu ini mau begini, kamu mau begitu. Semuanya hal yang negatif, tanpa kita mau mendengarkan penjelasan dari orang lain. Dengan cara kita sendiri saja, kita itu menilai seseorang. Nah, tetaplah menjadi orang yang bijaksana dan berpikir yang benar dan positif, Bapak Ibu. Nah, sore hari ini kita mau belajar sedikit Bapak Ibu ya tentang pikiran yang positif.
Tuhan menghendaki setiap kita, Bapak Ibu bersama dengan saya, untuk memiliki pikiran yang positif, supaya kita tidak gampang untuk menilai seseorang dengan kacamata manusia kita. Karena firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita ini cuma bisa melihat luarnya, tidak bisa sampai lihat hatinya. Mungkin cuma perkataannya, sikap tindakan dari seseorang langsung kita nilai, kita hakimi, dia salah, dia buruk, dia pasti jahat sama aku, dia begini dan begitu. Nah, kita kadang terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Ayub, Bapak Ibu, di dalam pasal 15 ayat yang kedua dicatat, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Nah, ini satu pertanyaan. Jadi apakah orang yang mempunyai hikmat gitu ya, menjawab dengan pengetahuan kosong? Jadi maksudnya kalau kita ini sudah tahu kebenaran firman Tuhan gitu ya, jangan terus dengan pengetahuan yang seolah-olah kita tuh tidak punya pengetahuan begitu ya, tidak punya kebenaran firman Tuhan, tidak ngerti firman Tuhan, terus kita tuh menjawab atau menilai seseorang dengan sembarangan. Nah, Ayub berpesan supaya kita mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang baik. Jangan mengisi pikiran ini dengan angin, maksudnya dengan sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Selama ini pikiran kita itu diisi dengan apa? Kalau pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang negatif, Bapak Ibu, kelakuan kita juga negatif, begitu ya, dan hasilnya juga pasti negatif. Tapi kalau kita isi pikiran kita dengan sesuatu yang berarti, dengan pengetahuan, dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan, perkataan kita pasti positif, tindakan kita pasti positif, dan hasilnya bagi kita pasti positif. Tapi kalau tidak, berbahaya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar. Banyak orang yang mengisi pikirannya dengan sesuatu yang tidak berguna. Saya katakan, dengan hal-hal yang negatif. Pikirannya, hatinya, tadi pagi belajar dengan Ibu Rohani di Wiyung. Hati ini perlu dijaga, harus diwaspadai. Kenapa? Karena ini punya benang merah dengan pikiran kita. Kalau hatinya jelek, pikirannya pasti jelek. Begitu. Kalau pikirannya jelek, pikirannya negatif, perkataan dan tindakannya pasti jelek. Saya katakan. Lah kalau kita ini selalu mengatakan yang jelek, selalu bertindak yang buruk, Bapak Ibu, yang rugi itu kita. Gitu. Kita juga akan menerima sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Jadi ini semua merupakan satu benang merah, ada hubungannya semua. Banyak orang yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang tidak berguna, yang negatif. Pikirannya diisi dengan kecurigaan demi kecurigaan. Selalu curiga. Jadi kalau orang ini, apalagi kalau orang ini baik sama kita, Bapak Ibu, biasanya kita ini tidak curiga. Tapi kalau kita ini tidak punya hubungan yang baik dengan seseorang, atau kita belum kenal seseorang, firman Tuhan juga menuntut setiap kita, mengajar setiap kita, tetap jangan punya pikiran yang negatif. Ambil terus hikmahnya, ambil yang positif saja. Supaya apa? Nah, nanti kita belajar. Ya, ada 3 hal gitu ya, yang membuat kita ini kalau punya pikiran yang positif, itu yang enak itu kita, Bapak Ibu. Bukan orang lain, bukan Tuhan, bukan. Tapi kita sendiri. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, yang paling diuntungkan itu kita semestinya. Ya, banyak yang mereka-reka, banyak diisi pikiran dengan menilai seseorang itu dengan negatif, gitu ya. Punya asumsi yang negatif. Belum tentu hal itu benar, tetapi sudah kedahuluan dengan hati dan pikiran kita. Kita isi dengan sesuatu yang negatif. Kita reka-reka, wah ini pasti begini, oh ini pasti begini, dia bertindak begini, pasti begitu, begitu ya. Pasti punya sesuatu, ada udang di balik batu. Biasanya orang seperti begitu, wah ini tindakannya kayaknya baik, tapi wah ini nanti begini begitu. Nah, ini biasanya
manusia itu sering mengisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif. Tetapi ada juga orang, saya katakan, yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang positif. Dan itu akan membuat sesuatu yang positif dan baik di dalam dirinya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah baca sebuah buku renungan. Ada seorang motivator, gitu ya, motivator yang cukup ternama, cukup terkenal. Dia ini punya keunikan di dalam cara berpikir. Maksudnya begini, keadaan hidupnya, dia ini di masa tuanya itu sakit, Bapak Ibu. Ya, dia sakit, tetapi dia tidak mau sedih, dia tidak mau berpikiran yang negatif, dia tidak mau berpikiran yang mereka-reka, yang buruk, tidak mau. Dia selalu punya pandangan jelas ke depan. Aku diberkati Tuhan, gitu ya. Masa depanku ada di tangan Tuhan. Kalau aku tidak bisa nikmati di dunia ini, nanti aku nikmati bersama Tuhan di surga. Woi, dia isi pikiran-pikiran itu seperti itu. Sampai hari hanya karena satu penyakit, dia harus mengalami operasi. Dan operasinya ini bukan operasi yang kecil, tapi operasi yang cukup membahayakan jiwanya. Gitu. Ya, tetapi dia terus isi pikirannya dengan sesuatu yang positif sehingga tercermin dari wajahnya, gitu ya. Dia masih bisa sering tersenyum, sering tertawa, gitu ya. Tertawanya tertawa lepas, bukan tertawa yang dibuat-buat, gitu ya. Dia masih sering bergurau, gitu ya, dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Terus lalu di rumah sakit dia juga masih bisa senyum, bisa tertawa, masih ajak ngomong. Biasanya kalau ada orang sakit itu kan sumpah Bapak Ibu, udah males ngomong, begitu ya. Dia masih terus begitu ya, malah dia sebelum didoakan, malah dia yang mendoakan dulu, begitu ya, mendoakan dokter dan suster perawat yang akan mengoperasi dia. Masih sempat diajak guyonan, masih bergurau maksud saya. Jadi ini membuat sesuatu yang positif di dalam diri sang motivator tadi. Jadi ada sesuatu yang terus membuat semangat di dalam hidupnya. Nah, ini pikiran positif ini saya katakan merupakan salah satu keinginan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita ini nanti bisa menikmati, begitu ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Tapi justru kalau kita itu mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang negatif, mencurigai seseorang, mengandai-andai, berasumsi, ini mengganggu kita. Bapak Ibu, pikiran kita pasti terganggu, hati kita terganggu, nanti banyak yang terganggu, sehingga membuat kita ini tidak bisa hidup di dalam berkat Tuhan. Bukan berkat Tuhan ini menjauh, bukan Tuhan itu lupa memberkati kita, bukan. Tetapi karena kita ini yang justru menjauh dari banyak sekali berkat Tuhan. Kalau kita berpikir positif, berpikir yang benar, sesuai yang diingini, dikehendaki oleh Tuhan, saya yakin kita akan hidup di dalam berkat Tuhan. Dan itu membuat keuntungan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Filipi 4 itu ya, dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu terhadap siapapun, Bapak Ibu. Amin. Mau Bapak Ibu belajar dengan saya, bersama dengan saya. Kalau orangnya baik, kita bisa semua ini. Oh iya, memang dia benar, ya memang dia baik sama saya. Kira-kira kalau ada orang yang sudah menyakiti kita, bisa ini kita terapkan? Susah. Seringkali kita terus mengandai-andai. Wah, tidak mungkin, begitu ya. Itu pasti ada udang di balik batu. Bahkan mungkin udang di balik rempeyek. Itu pasti ada maunya orang itu. Karena dia ini sudah begini, sudah begitu. Yuk bersama dengan saya kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ya, susah memang, tapi ini firman Tuhan dan ini yang bisa membuat kita membuat keuntungan bagi setiap kita. Maksud saya begitu. Karena kalau ada orang ini jahat sama kita tidak menerapkan ini, kita yang rugi. Kita nanti yang terganggu.
pikiran kita, hati kita, tubuh kita, lingkungan di sekitar kita pasti juga terganggu. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau kita seorang suami misalnya, kita ini terganggu, kita sumpah, begitu ya, kudu marah, pasti istri anak-anak kita, mungkin lingkungan di sekitar kita pasti terganggu. Betul enggak? Tapi kalau kita ini happy, bawaannya sukacita, gitu ya. Di sekeliling kita juga ikut menikmati sukacita Tuhan. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu terus ini yang baik-baik ini disuruh kita ini selalu mikirkan terhadap siapapun juga, terhadap keadaan apapun juga. Keadaan baik mungkin kita bisa, tapi keadaan buruk, susah Pak, tidak punya duit, ya, utangku banyak, belum terbayar Pak, masalahku banyak, aku baru di PHK Pak. Tetap firman Tuhan mengatakan ini, paksa kita berpikir hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Ya, mengapa Allah itu menghendaki kita punya pikiran yang positif? Nah, ini kita mau belajar. Ada beberapa hal yang membuat kita ini malah bahagia Bapak Ibu semestinya kalau kita ini mau berpikiran yang positif. Yang pertama Bapak Ibu, akan membuat hati kita itu tetap bersukacita. Dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau pikiran kita ini positif Bapak Ibu, ini akan membuat kita tetap bisa bersukacita. Kalau pikiran kita negatif Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu bersukacita, terus kita berpikir yang negatif, sukacita kita pasti tercuri. Tapi kalau kita ini dalam keadaan yang sumpah Bapak Ibu, saya balik, terus kita ini berusaha untuk berpikir positif, udah enggak apa-apa. Apa sumpahnya contohnya apa? Misalnya, aduh ini tagihan cicilan mau datang ini minggu depan, aku belum punya uang, membuat kita sedih. Tapi kita berpikir positif, wah aku tetap mau giat kerja Tuhan, aku percaya dulu Tuhan sudah tolong aku. Bulan kemarin, tahun kemarin Tuhan tolong kok. Meskipun mepet waktunya, Tuhan tetap tolong. Wah, bulan depan pasti Tuhan tetap tolong. Ya, kita berpikir positif, berusaha berpikir positif itu, hati kita tentrem. Betul Bapak Ibu? Kita punya pembela yang luar biasa. Kita punya pemulih yang luar biasa. Kita percaya Bapak Ibu, sehingga kita bisa tetap ada sukacita di dalam hidup kita. Jangan dibalik Bapak Ibu. Maksudnya begini, saya kasih contoh yang sehari-hari aja. Misalnya ada orang nih, kita telepon seseorang, orangnya belum ngangkat misalnya, udah tak telepon 2 kali sampai putus, begitu ya. Wah, terus kita mulai berpikir yang negatif, kita mulai mereka-reka yang hal yang buruk. Wah, ini pasti benci sama aku sengaja dihindari sama orang ini, begitu ya. Nggak tahu nih, loh terus kenapa? Kalau mungkin pasangan kita tanya, loh kenapa loh dia hindari kamu, dia yang nggak punya salah sama kamu nggak punya salah sama dia, mungkin begitu ya. Tapi kita tetap berpikiran negatif, Pak. Kita memaksa pikiran kita ini selalu negatif. Wah, nggak tahu, pasti ada udang di balik batu, ya toh. Pasti ini nggak terima teleponku. Nah, ini mencuri sukacita kita. Tapi kalau kita tetap berpikiran positif, ya mungkin masih sibuk orangnya. Mungkin dia belum bisa ngangkat telepon, mungkin masih nyetir, mungkin masih ada hal yang penting lagi parkir, begitu mungkin. Masih, wah ini tukang parkir kiri kanan, wah ini masih rame, masih belum bisa terima. Ya pikir positif aja. Tetap kita bisa bersukacita, tetap kita bisa bergembira. Tapi kalau dibalik, wah ini bahaya. Ya, mencuri sukacita kita. Bahkan tatkala kita sedang bersukacita, saya katakan, tiba-tiba terbersit pikiran yang negatif. Terus kita bahasa Jawanya kita angkremi, apa itu kalau bahasa Indonesia apa itu? Kita buai begitu ya. Pikiran kita ini kita buai dengan buah yang jelek, dengan hal yang negatif. Yang kita sudah sukacita sebelumnya, tercurilah sukacita kita. Malah kita rugi. Nah, sukacita ini sangat diperlukan Bapak Ibu oleh semua orang. Bukan milik anak-anak muda saja, bukan milik orang yang tua saja, atau mungkin milik orang yang kaya saja, yang berlimpah, bergelimang harta. Orang yang sederhana, tidak butuh yang namanya sukacita. Bukan, semua orang.
Semua orang tuh butuh yang namanya sukacita. Dan sukacita, saya katakan, hati yang gembira itu merupakan dikatakan obat. Nah, obat yang alami, yang mujarab. Misal 15 ya, ayat yang ke-13. Nah, ini sekarang sudah banyak juga beberapa tahun yang terakhir ini, banyak di media massa dikatakan banyak penyakit yang timbul oleh karena stres. Stres itu dari mana sih Bapak Ibu? Dari pikiran. Wong kadang pikirannya ini lagi tidak enak memikirkan sesuatu gitu, ya terus dibuai dengan hal-hal yang negatif, emahnya bisa kumat, betul? Perut tiba-tiba kembung, padahal makanku ya tidak salah, ya kepalaku sakit belakang, padahal aku ya kolesterolku ya tidak spiroko, biasa saja, betul, Bapak Ibu? Benar ya? Karena pikiran. Maka dari itu firman Tuhan sudah jelas ini. Sebelum ada yang namanya kolesterol ditemui, begitu ya, sebelum sakit pusing mungkin ada, firman Tuhan sudah mencatat. Dikatakan hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Pikiran yang positif, nah ini membuat muka berseri-seri. Maksudnya seseorang bisa bersukacita. Saya banyak menemui Bapak Ibu, orang-orang, saya pun pernah mengalami begitu ya, kalau sudah pikirannya tuh negatif, dibuai terus, sakit saya Bapak Ibu. Bisa sakit, khawatir, dibuai terus. Namanya khawatir bisa, tapi kalau hidup dalam kekhawatiran itu bikin penyakit. Ya, saya pernah sakit emah, sakit lambung lama, tahunan, diteliti kenapa? Ya, salah satunya dari pikiran. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan pikiran kita, isi saja dengan perkara yang positif, amin, sehingga kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, akan membuat jiwa kita bersemangat, membuat kita ini tidak gampang menyerah, tetap semangat. Ya, Amsal 15 ayat yang ke-13 bagian yang ke-B dikatakan, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang yang pikirannya negatif, orang itu tidak bisa bersukacita. Hatinya pasti pedih. Kalau hatinya pedih, semangatnya pasti runtuh, semangatnya pasti patah. Jadi orang yang punya selalu berpikiran negatif membuat hatinya pedih, saya katakan susah, akibatnya mematahkan semangat, gampang cepat menyerah. Tadi si motivator tadi kalau saya lihat ceritanya sampai ending gitu ya, di pertengahan itu juga dia tetap punya semangat. Kenapa? Karena memiliki pola pikir yang benar, yang diterapkan di dalam firman Tuhan, yang ditulis dalam firman Tuhan itu diterapkan di dalam kehidupannya, sehingga dia tetap bisa semangat menghadapi operasi yang besar, yang bisa dokter kalau nggak salah mengatakan tuh berapa ya, kira-kira keberhasilannya cuma 50% atau sekian persen, saya agak lupa. Tapi dia tetap bersemangat, dia tetap bersukacita, begitu ya. Kenapa? Karena pikirannya positif. Kalau aku nanti tidak hidup lagi lama di dunia, tidak apa-apa. Wah, aku ini orang percaya, aku pasti mati masuk surga. Nah, dia seperti begitu. Hidupnya sudah banyak menjadi berkat. Kalau memang Tuhan izinkan aku masih hidup dalam dunia, aku masih bisa jadi motivator. Begitu. Tapi kalau enggak, ya sudah, visaku habis, aku ketemu Tuhan. Nah, dia masih punya pikiran-pikiran yang positif. Aku pasti kok disertai Tuhan, aku pasti kok dilindungi Tuhan. Nah, sehingga dia masih bisa tetap bersemangat. Dia tidak menyerah di dalam hidupnya. Pada saat menghadapi operasi, dia tidak mau menyerah. Saya pernah Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya pernah merasa gagal, begitu ya. Pada saat saya mengisi pikiran saya dengan pikiran yang negatif, wah gagal, tidak bisa maju lagi, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Wah, saya kehilangan semangat, Bapak Ibu. Saya patah semangat, tidak punya gairah lagi untuk bekerja. Tetapi setelah saya tahu firman Tuhan, saya balik pemikiran saya. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti punya masa depan yang indah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Waktunya kapan? Aku tidak tahu. Tapi nanti satu waktu ada waktu yang indah yang sudah Tuhan siapkan bagi aku. Khotbah 3 ayat yang ke-11 itu. Ya, dan disertai sudah aku punya waktu. Aku mau belajar melayani Tuhan. Ya, karena segala
pekerjaan kita di dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. 1 Korintus berapa? 15 ya, ayat 58 gitu ya. Saudara-saudari lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ini terus saya cekoki pikiran saya kasih itu, saya kasih makan itu terus, saya paksa pikiran saya sehingga saya bisa memiliki satu semangat lagi, satu gairah lagi di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Tapi pada saat saya tidak punya pikiran positif itu, wah, itu mematahkan semangat saya. Tapi kalau kita memiliki satu pikiran yang positif, itu menguntungkan kita. Selain bersukacita, kita bisa tetap semangat, tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Contohnya Tuhan Yesus pada saat di dunia, ya. Tuhan Yesus mau dibunuh, Tuhan Yesus dibenci, dipojokkan. Ini penuh penderitaan, saya katakan. Penderitaan yang sangat lebih besar dari semua yang ada di ruangan ini termasuk saya. Penderitaannya Tuhan itu sungguh penderitaan yang luar biasa. Dipojokkan, dibenci, mau dibunuh, bahkan dibunuh, begitu ya, disiksa. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang baik. Tuhan Yesus pasti memberikan masukan di dalam pikirannya pada saat itu, pikiran-pikiran yang positif. Kalau aku tidak mati, dosa manusia tidak diampuni. Manusia di dalam dunia ini nanti tidak bisa selamat. Tetapi kalau aku justru harus melewati ini, pasti nanti kalau aku mati di atas kayu salib, aku pasti bangkit kok, sesuai nubuatan, ya, dan lain sebagainya. Nanti orang yang percaya sama aku, pikirannya pasti begitu, pasti nanti beroleh keselamatan. Nah, Tuhan Yesus punya pikiran-pikiran seperti itu terus, sehingga Tuhan Yesus tetap bersemangat untuk memberitakan keselamatan, tidak putus asa di tengah jalan. Wah, mau dibunuh, tidak jadi wes, disiksa, wah takut aku, karena 100% juga manusia pada saat itu. Tetapi konsep pemikirannya beda, Bapak Ibu, dan itu diteladankan bagi setiap kita sebagai pengikutnya. Kalau kita bisa memiliki konsep pemikiran yang positif, Bapak Ibu, pasti kita tetap semangat, tidak pantang mundur, gitu ya. Tidak cuman ya ikut-ikut Tuhan Yesus gini aja percuma, Pak, aku udah ikut Tuhan dari kecil, gitu ya. Aku melayani Tuhan sudah dari dulu, tapi hasilku ya cuma gini-gini aja. Jangan, Bapak Ibu, pikir positif. Terus, kalau aku tidak bisa nikmati di dunia ini, di surga pasti aku nikmati. Ya, kalau aku mungkin tidak bisa, sesuai dengan harapanku. Kalau aku melayani Tuhan, naik apa biasanya itu orang-orang kalau ngomong naik sepeda ontel jadi sepeda motor jadi mobil, kan gitu kan. Biasanya kan konsep pemikirannya orang itu terkadang seperti itu. Ya boleh saja, bisa saja terjadi seperti itu. Ya kalau memang Tuhan izinkan. Kalau tidak, Bapak Ibu jangan patah semangat. Bapak Ibu jangan terus merasa, wah percuma aku ikut Tuhan, melayani Tuhan, wancet aja. Dari dulu naik sepeda ontel ya tetap sepeda. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, pikir dengan hal yang positif. Kalau aku sepedaan, aku sehat. Itu satu. Kedua, kalau aku tidak bisa nikmati yang aku pikirkan, aku harapkan dunia ini, di surga aku pasti dapat. Nah, seperti begitu. Bukan dapat mobil, kalau di sana mungkin sudah ada mobil, ya. Tapi kan mahkota, kebahagiaan, sukacita itu kan yang kita harap di surga nanti. Kalau di sini kan cuma berapa tahun saja. Tapi nanti yang kita tuju itu kan yang di sana, yang bersifat nilainya kekal. Oke, yang kedua, yang ketiga, dikatakan pikiran yang positif yang terakhir ini akan membuat kita menjadi tenang, memiliki damai sejahtera. Itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita tenang, kita itu bisa berkata-kata dengan benar. Kalau kita tenang, kita bisa melakukan satu tindakan yang benar. Tapi kalau kita tidak memiliki ketenangan, bahaya. Apa yang kita katakan bisa salah, apa yang kita putuskan bisa salah. Tindakan apa yang kita putuskan ya tindakan kita itu bisa salah kalau kita tidak punya ketenangan. Nah, salah satunya pikiran ini kalau negatif, begitu ya. Tadi saya katakan orang yang bersukacita
saja saat itu kalau ngisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif, mereka-reka yang jahat, begitu ya, negatif thinking terus gitu, pasti gelisah. Nah, gelisah itu lawannya damai sejahtera. Orang itu tidak bisa memiliki satu kedamaian, sejahtera, tidak bisa. Gelisah, adanya gelisah. Kalau seseorang itu gelisah, suruh memutuskan sesuatu, pasti bingung. Wong kadang ngomong aja tidak nyambung, betul? Pernah Bapak Ibu mengalami? Kalau kita lagi bingung, begitu ya, lagi sumpah, lagi gelisah, ditanya orang A, jawaban kita B, kadang malah tidak dijawab, betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita ini kehilangan damai sejahtera, kalau kita itu gelisah, udah sumpah begitu, ya dijawab omong orang, iya, oh apa tadi ngomong apa, terus diulangi. Nah, kenapa? Itu salah satunya saya katakan, karena gelisah. Damai sejahteranya tidak ada. Nah seperti itu. Nah kenapa? Kalau diurut-urut, salah satunya pikirannya negatif. Salah satunya ya saya katakan. Nah Bapak Ibu, di dalam Daniel ini cerita tentang Belsyazar, gitu ya, raja ini. Nah ini saya cuplikannya di ayat yang ke-6. Dikatakan lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ya, jadi karena pikirannya yang menggelisahkan gitu ya, sehingga dia ini wah salah, yang diambil itu salah. Maksudnya dia mengambil satu keputusan, itu keputusan yang salah. Bapak Ibu nanti lengkapnya baca itu. Cerita yang menarik itu Bapak. Nah, Raja Belsyazar ini pada saat itu pesta, mengadakan pesta dengan 1.000 orang. Nah, dia minum minuman begitu ya sampai mabuk, begitu dikatakan. Nah, saking mabuknya Raja Belsyazar ini melakukan satu tindakan yang salah di mata Tuhan. Ya, dia ambil perkakas bait suci emas perak itu, nah itu diambil buat minum-minum, buat gelasnya minuman alkohol pada saat itu. Nah, lalu singkat cerita Allah tidak berkenan begitu ya. Dia terus akhirnya melihat tulisan yang tulisannya mene tekel urfasin gitu ya. Nah artinya itu pemerintahannya akan hancur. Nah saya tarik kesimpulan Bapak Ibu, kalau Raja Belsyazar ini dia mengisi pemikirannya ini dengan hal yang positif, dia minta ampun sama Tuhan, dia rendahkan diri, saya yakin Allah itu Maha Pengampun. Tetapi dia isi dengan hal-hal yang ketakutan begitu ya. Terus dia isi dengan hal-hal yang menakutkan, yang dengan ketakutan dalam pemikirannya, sehingga dia mengambil satu tindakan-tindakan yang salah. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengalami sesuatu Bapak Ibu, kita harus tenang untuk, kata kuncinya ini tenang, untuk memutuskan sesuatu. Nah, caranya gimana? Kita harus mengisi pikiran-pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Yang kayak gimana Pak itu? Nah, mungkin begitu ya. Ya yang pasti yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu sulit gitu ya, ya sering baca firman Tuhan, sering baca artikel-artikelnya, cerita-cerita. Ini kan bukan cerita-cerita isapan jempol Bapak, itu sejarah semua dan terbukti dan dibuktikan. Nah, perumpamaannya Tuhan Yesus. Nah, itu kita lihat, kita minta hikmat Tuhan. Amsal, kita baca Amsal supaya kita ini punya hikmat Tuhan. Ya, sehingga kita ini bisa tidak selalu berpikiran yang negatif. Nah, semua itu akan membuat kita tetap memiliki yang saya katakan ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita bisa tetap bersemangat di dalam hidup ini. Karena kita ini butuh semangat Bapak Ibu. Kalau enggak ini enggak karu-karuan. Ya, nanti menggelisahkan kita, membuat kita sakit dan lain sebagainya. Kita perlu semangat dari Tuhan. Kita butuh namanya sukacita. Kita butuh yang namanya damai sejahtera. Dan itu semua kita bisa peroleh di dalam Tuhan melalui salah satu
firman Tuhan, yaitu kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Saat pikiran kita mulai negatif, saya katakan, ini ada satu kunci lagi Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai berpikiran negatif, dikatakan firman Tuhan, pikiran yang negatif itu harus segera ditaklukkan, dikatakan. Jadi jangan diumbar, Bapak Ibu, jangan dibuai, tapi harus ditaklukkan, dikatakan firman Tuhan. Harus diserahkan pikiran kita kepada Kristus. Maksudnya kita minta, Tuhan tolong aku, pikiranku ini negatif. Nah, kita taklukkan, kita berhentikan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ganti pikiran negatifku dengan sesuatu yang positif. Jangan sampai aku memandang orang lain itu selalu negatif, Tuhan. Nah ini maksudnya kita harus menaklukkan dan menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Ini caranya seperti itu, supaya dapat diubah sama Tuhan. Karena kita ini manusia Bapak Ibu, sekuat-kuatnya, serohaninya seseorang, saya katakan tetap masih lemah. Karena kita manusia. Yang bisa membuat kita kuat, yang bisa membuat kita paham benar firman Tuhan, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, itu hanya Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Amin. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan segera taklukkan dan serahkan pikiran kita kepada Kristus. Ayatnya ini Bapak Ibu, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yang jadi penegasan saya yang B ini yang saya garis. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi maksudnya kalau ada pikiran yang sudah mulai negatif Bapak Ibu, segera taklukkan. Maksudnya taklukkan itu bukan dengan kekuatan kita, maksudnya begitu ya. Taklukkan ini stop, jangan terus diumbar, jangan dibuai, jangan direka-reka dengan lebih pikiran-pikiran yang makin negatif lagi, makin jahat lagi, makin kita omongkan dengan banyak orang, pendapatnya makin jahat lagi, begitu ya. Yang rugi kita sendiri, kita makin sumpek Bapak Ibu, sukacita kita akan hilang, damai sejahtera kita tidak ada, yang ada kegelisahan. Satu tempo kita harus melakukan sesuatu, kita harus bertindak sesuatu, bisa salah. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu pada sore hari ini, malam hari ini bersama dengan saya kita belajar. Ya, memang ini hal yang firman Tuhan, pikiran positif kayaknya gampang begitu ya, tapi terkadang agak sulit dilakukan. Tapi kita pede, percaya diri, kita percaya kita punya Roh Kudus. Amin. Kan kita tunduk kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang pasti akan membuat kami menjadi lebih bahagia, lebih bersukacita, lebih sering lagi kami merasa ada kedamaian, sejahtera, bahkan semangat Tuhan di dalam kehidupan kami menghadapi apapun juga masalah, tantangan, kehidupan mungkin dalam berumah tangga, pekerjaan, mungkin sakit penyakit, kami tetap memiliki semangat di dalam Tuhan karena kami memiliki salah satunya adalah pikiran yang positif. Tuhan, bila mungkin kami sering kali memiliki pikiran-pikiran yang negatif, ampuni setiap kami Tuhan. Dan kami mau serahkan setiap pemikiran-pemikiran kami sejak saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan pasti akan memberikan hikmat untuk kami supaya kami boleh melihat sisi yang positif dari seseorang. Sehingga kami tidak terus berpikir yang negatif kepada seseorang Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman Tuhan. Dan kami percaya kami adalah manusia yang terbatas, kemampuan kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang tak terbatas. Dan Kau sudah mengaruniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Roh Kudus ini akan memampukan kami untuk senantiasa berpikiran yang positif. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Kami berdoa bersama
untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan juga berkati setiap mereka, urapi setiap mereka, berikan hikmat yang khusus Tuhan, pewahyuan yang khusus bagi setiap mereka, sehingga setiap mereka boleh membalakan setiap kami untuk lebih hari, lebih maju di dalam Tuhan, lebih cinta sama Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Silakan Bang Imbar kembali maju ke depan. Terima kasih kepada Pak Kennedy yang sudah melayani firman Tuhan, mengingatkan kita ya supaya kita boleh sungguh-sungguh menjaga pikiran kita sehingga memiliki pikiran yang positif. Ya, dengan pikiran yang positif yang akan membuat kita bisa tetap bersukacita, kita bisa tetap bersemangat, dan tentunya kita juga bisa tenang. Ya, karena itu tadi dikatakan ya serahkan, taklukkan dan serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Ya, kalau sudah mulai kadang-kadang ketika mengalami sesuatu, ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pikiran mulai bekerja, pikiran yang negatif, nah taklukkan pikiran itu, serahkan kepada Tuhan. Ya, oke, mari sama-sama kita akan bangkit diri, kita akan menghadiri ibadah kita lewat satu pujian. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Pikiran yang positif, kami boleh tetap bersukacita, bersemangat, dan tenang bersama dengan Engkau. Sehingga kami boleh membuat keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman malam hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan semua rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan Engkau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap menantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya.
Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah selesai ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menegasikan mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di minggu yang akan datang.